Ya ikhwah, sesungguhnya istiqomah itu tidak bisa kita dapatkan dengan cara bertenang. Sesungguhnya istiqomah itu tidak dapatkan dengan secara susah payah. Istiqomah tidak datang dengan sendirinya, tapi istiqomah adalah diusahakan. Oleh sebab itu, para sahabat, para salafus soleh, orang-orang terdahulu senantiasa meminta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, mereka senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah sampaikan mereka ke bulan Ramadan. Namun ketahuilah wa ikhwah, ketika Ramadan berakhir, 6 bulan setelahnya mereka tetap berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah mereka di luar bulan Ramadan ketika mereka beribadah di bulan Ramadan. Wa ikhwatu fillah rahimakumullah. Oleh sebab itu, intinya istiqomahan harus kita raih. Sebagaimana kita melazimkan amalan-amalan yang wajib dan yang sunnah di bulan Ramadan, maka hanya begitu pula lah kita akan senantiasa melazimkannya di luar bulan Ramadan. Maka kalau tidaklah keistiqomahan, tentu seluruh amal yang kita bangun, amal yang kita bina, amal yang kita kerjakan selama ini akan runtuh senantiasa. Ketahuilah bahwasanya setan laknatullah alaihi tidak akan tinggal diam melihat ada seorang hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah. Karena tujuan seorang hamba dihidupkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan juga Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hijr ayat 99, "Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kepada Allah ya, sampai datangnya kepada kalian al-yaqin. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya al-yaqin adalah kematian. Artinya apa? Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya kepada kalian kematian. Maksudnya ibadah tidak akan pernah berhenti kecuali ketika kematian tiba. Selama nyawa masih di kandung badan, maka ibadah tidak bisa kita lepaskan. Oleh sebab itu, kita butuhkan istiqomah dalam hal ini. Ya, kita tahu setan tidak akan pernah tinggal diam melihat kita melakukan ibadah kepada Allah. Setan laknatullah alaih akan senantiasa menggiring manusia untuk mengikuti jejaknya memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kekuatan setan laknatullah alaih. Ya, manusia ada tidurnya, tapi setan tidak pernah tidur. Ya, manusia tidak bisa melihat setan, tetapi setan, jin setan itu bisa melihat manusia. Maka ketahuilah bahwasanya ketika kita melawan setan dengan kekuatan kita, maka yakinlah tidak akan pernah kita sanggup untuk melawannya. Cara yang terbaik adalah dengan cara mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara istiqomah yang pertama yang paling sangat ditekankan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah keistiqomahan, karena hanya Allah lah yang bisa, yang mampu, yang memberikan keistiqomahan kepada kita. Kalau bukan karena pertolongan Allah, maka ketahuilah bahwasanya kita tidak akan pernah bisa istiqomah. Jangan anggap ibadah yang kita lakukan, amal-amal ketaatan yang kita bangun, yang kita kerjakan selama ini adalah bentuk dari kekuatan fisik kita. Tidak. Jangan anggap bahwasanya ibadah yang kita lakukan selama ini adalah bentuk daripada kepintaran otak kita. Tidak. Ini semuanya adalah dikarenakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah mutlak milik Allah. Maka mohon kepada Allah agar Allah meneguhkan hati kita kepada agama, sebagaimana diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku kepada agamamu. Bahkan para salaf mengajarkan sebuah doa, "Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah." Wahai Allah Subhanahu wa taala, Engkaulah Tuhan kami, maka rezekikanlah kepada kami keistiqomahan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh sebab itu, memohon kepada Allah dengan mutlak adalah
mutlak untuk kita bisa istiqomah di jalan Allah. Kalau tidak karena pertolongan Allah, maka tidak akan pernah bisa sanggup kita untuk istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah. Bukankah di setiap sholat kita senantiasa mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami selalu jalan yang lurus. Kalimat ini membuktikan kepada kita bahwasanya kita senantiasa dalam keadaan tersesat, kita senantiasa dalam keadaan mencari kebenaran, kita senantiasa dalam keadaan mencari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta hidayah kepada Allah. Karena sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan berkeluh kesah dan senantiasa berkeluh kesah, senantiasa dalam kesesatan. Maka kalaulah bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah kita tidak akan pernah bisa untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.